Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa sehat. Mari Bapak Ibu kita berikan hati kita, hidup kita, diri kita untuk menyembah. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sempurna bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan di 1 minggu ini ya Bapa. Karena Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Kami mau pakai hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Hadirlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Kami percayakan penuh ibadah ini ke dalam tangan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan anak-Mu yang benar-benar mencintai Engkau Tuhan. Serahkan ibadah ini dalam ucapan syukur kami Tuhan. Engkau yang ku sembah. Tiada yang lebih indah Tuhan selain menyembah Engkau Bapa. Kau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita harus sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan Engkau yang ku sembah. Ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku,
hati kami. Ku angkat hatiku. Engkau yang ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Kau yang mengalir Tuhan, penuhi kami ya. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Ku angkat hatiku, yeah. Kami mau memandang wajah-Mu. Haleluya. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Yes. Inilah seruan hati kami Tuhan. Oh, Engkau Bapakku yang baik. Haleluya. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang keputusan-Mu. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa. Allah yang baik. Engkau terdahsyat, Engkau terhebat. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan saja. Hatiku percaya tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Yesus. Haleluya. Satu nama yang besar, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami Engkau satu-satunya Tuhan, bukan salah satunya Tuhan.
syukur lagi. Kau adalah Raja yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Ku Kau sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi, Yesus, Kau Yesus Tuhan. Yesus sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan, kita percaya Engkau yang bekerja dan nyata di tempat ini Tuhan. Layakan kami semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu penuh sukacita, coba kita angkat tangan. Oke. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti
memuji-Mu Tuhan dengan senang hati kami. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Mu. Yes. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaran. Mari katakan dengan iman, yes. Bersama Roh, amin. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak. dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, amin. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Adalah Raja keagungan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya yang begitu mahal buat kita semua. Dia rela disalibkan untuk kita. Pakailah hidup kami Tuhan, biar kami berkenan di hadapan-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar
noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang begitu mahal Tuhan. Kau berikan kepada kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan di dalam kebenaran firman-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Bapa di surga yang terjadi dalam hidup kami. Kami telah mati bersama dengan Kristus, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk menyembah, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan membuka pintu hati kami. Kami menghargai hadirat-Mu, kami menghargai kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kehadiran Roh Kudus akan memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi bagi kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan, apa yang hamba sampaikan biarlah datangnya daripada Tuhan. Semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini
Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau di minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema penyebab kematian rohani. Di bulan Februari ini saya akan memberikan tema saudara adalah ketaatan. Visi dan misi kita tetap masih ada dan tidak berubah. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana visi dan misi kita ini bisa berjalan dan nyata terjadi? Kita harus memiliki ketaatan pada perintah Tuhan dan aturan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kata ketaatan, ketaatan itu penting bagi kita. Ketaatan pada perintah Tuhan itu penting bagi kita. Kata dasar daripada ketaatan adalah taat. Bila saudara dan saya membaca kata taat itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bahasa kata taat itu tidak berubah, tetap taat. Artinya saudaraku, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan jangan berubah-ubah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Ketaatan itu selalu ada di dalam hidup kita. Bukan saja pada waktu kita ada di dalam bait-Nya Tuhan atau di dalam persekutuan, tetapi lepas daripada persekutuan kita, lepas dalam rumah Tuhan, lepas daripada ibadah, maka ketaatan itu harus ada dan terus menerus berkesinambungan. Tidak berubah-ubah dalam keadaan kondisi apapun yang kita hadapi. Baik dalam kita menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, masalah hidup, ketaatan itu selalu ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa di bulan Februari ini saya akan memberikan tema adalah ketaatan. Sub tema hari ini adalah taat dalam kasih. Taat dalam kasih. Tentunya kasih yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini adalah kasih agape, kasih dari Tuhan. Ketaatan kita kepada kasih ini harus diwujudkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketaatan di dalam menjalankan kasih Kristus dalam hidup kita itu harus terbukti dan nyata dimanapun kita berada. Sebab firman Tuhan mengatakan saudara di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21 di sana, kalau kita adalah orang-orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 15 berkata begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Kata menuruti berarti kita mentaati semua perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Ayat 21a berkata, barang siapa memegang perintahku
dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus, kita semua harus berpegang, harus hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Salah satunya itu tadi adalah kasih. Kita semua tahu saudara apa itu kasih. Tetapi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita mengerti, bukan sekedar kita menghafal tentang kasih itu. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita mengerti, ketika kita paham, ketika kita tahu akan kasih itu, yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana kasih itu diterapkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita melakukan perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan 40. Kita akan baca bersama-sama Matius 22. Ini perintah yang harus kita taati, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Matius 22 ayat 34 firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, maka di Gunung Sinai itu Tuhan memberikan 10 perintah atau 10 hukum Taurat yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru diringkaskan dari 10 hukum itu menjadi 2 hukum atau perintah. Yang kita baca tadi, yaitu yang pertama, mengasihi Allah, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perintah yang harus diperhatikan sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana kehidupan kita sekarang ini?
Apakah perintah Tuhan yang dikatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu sudah terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita? Bagaimana suasana kehidupan kita, saudara? Dalam ayat ini saya akan membagi di dalam dua bagian, saudara. Seperti yang dikatakan ada dua hukum yang dicatat di dalam Matius ini, yang diringkaskan menjadi dua hukum. Hukum di sini dikatakan pada waktu ahli Taurat, orang-orang Farisi datang, ada kata mencobai, berarti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah mengerti sebenarnya, sudah tahu sebenarnya hukum ini, sehingga mereka berpura-pura tidak tahu. Lalu dia datang kepada Tuhan dan bertanya, hukum apa yang sebenarnya kami harus lakukan, Tuhan? Tuhan menjawab mereka, yang pertama yang harus engkau lakukan, di situ dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam ayat mengasihi Tuhan adalah hati, jiwa, dan akal budi. Bagaimana hati, jiwa, dan akal budi kita? Apakah hati dan jiwa kita, akal budi kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Bagaimana suasana hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita datang dengan segenap hati kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap, atau dikatakan genap itu berbicara penuh. Mengasihi Tuhan harus dengan sepenuh hati, segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati, bukan setengah hati. Bukan terpaksa, bukan dengan bersungut-sungut, bukan karena supaya dipuji oleh orang, bukan karena saya takut dengan orang tua, bukan karena saya takut kepada suami, takut pada pendeta, takut pada tetangga, bukan. Kalau itu ada di benak hati kita, berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu sebelum kita datang bersekutu kepada Tuhan, pastikan hati kita datang dengan sungguh-sungguh. Amin. Pastikan hati kita datang dengan sungguh-sungguh, bukan dengan bersungut-sungut. Bukan karena itu merupakan satu rutinitas. Yang penting saya datang duduk, dilihat teman, dilihat pendeta. Tapi hati penuh dengan gundah gulana. Tuhan mau kita betul-betul mengasihi Tuhan dari dasar hati kita, dari kedalaman hati kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, persiapkan hati yang sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan, mau merasakan pemulihan dan kelepasan dengan Tuhan. Itu suasana hati. Kedua, saudara, bagaimana suasana jiwa kita ketika kita datang beribadah? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita,
Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Apakah ketika kita datang kepada Tuhan, kita berada di dalam ketenangan jiwa atau rasa krusyuk? Kalau engkau dan saya datang beribadah dengan kerasa krusyuk, engkau tidak akan tetap duduk dengan tenang. Engkau akan keluar masuk dan engkau akan buka HP-mu dan engkau mulai tidur dan tidur. Karena jiwamu tidak tenang. Jiwamu di dalam keadaan gundah gulana. Sehingga saudara, ibadah yang kata firman Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Perasaan hati kita harus sukacita di dalam memuji Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam memuji Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam menyembah Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam menerima firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jiwa yang semacam ini yang Tuhan inginkan ketika kita datang kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya jiwa kita ini mengalami suatu kemerdekaan. Ketika jiwamu masuk di dalam ruangan ini, perasaanmu tertekan. Banyak persoalan hidup. Tetapi ketika engkau duduk dan engkau berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau dengan segenap jiwaku. Maka berikanlah pujian, penyembahan, kebenaran itu dengan sukacita. Engkau harus memerdekakan jiwamu di dalam menyembah Tuhan. Engkau tidak terikat dengan persoalan dan masalah yang ada yang mengganggu jiwamu. Tetapi karena engkau dan saya datang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, maka engkau akan menari dan bersuka cita dalam Tuhan. Dan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jiwamu mengatakan, amin, benar Tuhan. Yes, aku percaya bahwa firman dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku percaya ketika jiwaku gundah gulana, aku datang kepadamu, aku percaya jiwaku akan mengalami suatu sukacita yang besar. Dan aku percaya Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan di dalam hatiku. Mari Bapak Ibu pastikan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, pastikan jiwa kita berada di dalam ketenangan. Pastikan jiwa kita sedang bersuka cita mau berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang menyembah kepada Tuhan dengan jiwa yang tidak siap, ya, dengan jiwa yang gundah gulana, dengan jiwa yang kehilangan sukacita, dengan jiwa yang tidak mau menerima firman dengan sukacita, berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Karena ada kata genap, penuh, tidak setengah, tidak ragu-ragu saudara. Ya. Tapi ya udah aku serahkan jiwaku. Berarti kalau aku datang beribadah, hatiku tertuju kepada Tuhan, jiwaku tertuju kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Yang ketiga di sini dikatakan mengasihi dengan segenap akal budi. Bagaimana suasana akal budi kita, pikiran kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kita datang dengan akal budi yang sehat? Bahwa saya datang hanya ingin berjumpa kepada Tuhan secara pribadi. Apakah itu ada di dalam pikiran kita? Bukan
Saya ingin berjumpa dengan si A, si B. Tetapi di sini saya mempunyai akal budi yang sehat, bahwa ketika saya mau beribadah, saya datang di dalam gereja, saya datang di dalam persekutuan, saya tidak memandang si A, si B yang ada di samping saya, tetapi yang saya pandang adalah Kristus, Tuhan. Dan kalau itu ada di dalam hati kita, maka ketika engkau dan saya beribadah, pikiranmu tidak terganggu dengan keadaan yang ada. Amin. Pikiranmu tidak akan terganggu. Ketenangan jiwamu tidak akan terganggu. Karena engkau dan saya mempunyai suatu pikiran positif, pandangan yang positif tentang Allah. Bahwa saya datang ke bait Tuhan, saya mau bertemu Tuhan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Ataukah sebaliknya saudara, kita datang dengan akal budi yang tidak sehat, pikiran kita penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Kalau itu yang ada di dalam hidup kita, maka kita belum melakukan perintah Tuhan yang berkata kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Karena yang namanya kasih itu harus menuruti semua perintah Tuhan. Yang kedua saudara, itu yang mengasihi Allah. Ya, kita harus menjaga suasana hati kita, kita harus menjaga suasana jiwa kita, kita harus menjaga suasana pikiran kita. Dan kita harus memberikan hidup kita dengan sepenuhnya, bukan datang dengan kerasa krusuk, gelisah dan lain sebagainya. Tapi dia datang dengan hati yang sukacita. Dia datang dengan hati yang tulus. Dia datang dengan segenap hidupnya. Apapun yang ada di kiri kanannya tidak akan mengganggu kehidupannya dia. Karena kehadirannya dia ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, perintah yang kedua dikatakan di sana, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, tidak ada orang itu mau menyakiti dirinya sendiri, betul atau betul? Kita semua pastikan kita selalu merawat diri kita supaya berpenampilan sehat, indah, elok dan manis. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang mau melukai dirinya sendiri, betul atau betul? Kalau ada itu orang apa? Orgi. Ya. Tetapi kalau kita ini orang yang betul-betul sehat jasmani dan rohani, maka kita tidak akan mungkin melukai diri kita. Justru kalau ada bagian-bagian tubuh kita itu sakit, pasti kita akan merawat bagaimana tubuh kita itu menjadi sehat kembali. Itu logikanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita mau mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita, seperti kita memperhatikan diri kita, seperti kita menjaga kesehatan diri kita, seperti kita memberi makan diri kita, seperti kita merawati tubuh kita. Itu yang Tuhan inginkan. Mengasihi sesama berarti kita saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling merawat, saling membangun, saling menyembuhkan, bukan saling menggigit dan menyakitkan. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus bisa saling melayani, memperhatikan, menguatkan, merangkul, menjaga perasaan orang, merawat dan melihat, menjaga keharmonisan bersama. Yesus berkata, ketika engkau melihat orang itu lapar, engkau memberi makan. Ketika orang itu haus, engkau memberi minum.
Ketika orang itu telanjang kau beri pakaian. Ketika orang itu sakit engkau rawat dia. Itu pertanda bahwa engkau sudah mengasihi aku. Amin. Kalau kita lihat orang cuek dan selalu menyakiti hati orang. Ya, kalau kita lihat orang jatuh kita syukurin. Saya berkata bahwa kita belum taat kepada perintah Tuhan. Berarti kita belum mengasihi sesama kita seperti yang Alkitab katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang mengerti tentang kasih. Saya katakan kasih bukan sekedar untuk dimengerti tetapi diterapkan di dalam kehidupan. Allah ingin mau melihat sesuatu bukti dan nyata. Seringkali saya memberikan contoh kepada seorang yang sedang bercinta. Kalau dia bilang aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihi. Yang dikatakan orang yang dikatakan aku mengasihi, kalau itu terus dia dengar dia muak. Dia bosan. Pasti bilang, bosan. Kenapa dia bosan? Kau cuma ngomong, bukti enggak ada. Kalau engkau mengasihi aku, nikahi aku. Kalau engkau mengasihi, keluarkan dompetmu. Pasti seperti itu. Coba kalau ada cowok nganter cewek dompetnya enggak keluar, pasti dia bilang, lu munafik lu. Siapa yang punya pacar sini cowok yang pelit? Mengasihi, lu munafik lu. Cuma mulutmu aja yang ngomong. Kita jengkel. Tuhan mau bukti, kalau kita menuntut bukti masa Tuhan enggak mau, saudara? Bagaimana kalau orang cuma ngomong kita aku mengasihi, mau jengkel hati ini? Buktikan, kapan kita nikah? Kapan kau lamar aku? Kapan kita pergi ke kafe? Buktikan cintamu. Kalau kita mengasihi Tuhan, betul-betul kita akan membuktikan. Tuhan bilang mana? Lu di sampingmu aja kau ndak kasihi. Lu menyakitin. Lu tidak peduli. Lu makan paha ayam, dia makan paha apa? Paha tahu. Kalau kita harus memperhatikan berbagi kepada mereka. Penderitaanmu adalah penderitaanku. Sakitmu adalah sakitku. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau menerapkan kasih itu. Kita taat pada kasih itu. Kita mau mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus bisa saling melayani, memperhatikan, menguatkan, merangkul, menjaga perasaan orang, merawat agar tetap terjadi keharmonisan di dalam bermasyarakat, bertetangga, berjemaat dan berkeluarga. Kalau kasih bisa diterapkan, saya percaya kita jauh dari kekacauan dan perpecahan. Amin. Sebaliknya jika kita tidak bisa memelihara persatuan dan keharmonisan kita, berarti kita tergolong orang yang masih egois, yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup taat pada perintah Tuhan dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita sama dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Kalau kita mengasihi kepada sesama kita dengan segenap hati, berarti kita tulus dan tidak menuntut imbalan. Kalau kita mengasihi pekerjaan Tuhan siapapun, berarti kita harus memberi dengan tulus, dengan tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan subtema ketaatan dalam kasih agape, kasih Kristus. Mari kita terapkan kasih itu dalam hidup kita, baik kepada Tuhan dan kepada sesama kita, supaya kita tergolong di dalam firman Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara.
Kasih bukan hanya sekedar diketahui. Kasih bukan hanya sekedar saudara dimengerti. Tapi kasih harus dilakukan, diterapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saling mendukung, saling mendoa. Dukung saudara-saudara kita, tolong saudara-saudara kita. Sebagai gembala dukung saya, sebentar jam 1 saya akan ke lapas untuk pergi pelayanan. Dan kami sudah sediakan nasi kotak 100 sesuai dengan dari sana. Ya, 100 kotak yang harus, kemarin saya keliling dengan Pak Yono cari di mana orang jual nasi 100 kotak. Ternyata dapat di Rawa Indah, di Langlang. Dan setelah ini jam 1 kami akan berangkat ke sana. Topang dalam doa saudara ya, supaya pelayanan di sana boleh berjalan dengan baik. Mari saudara kita lakukan kasih karena kami mau mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita tidak melihat bagaimana keadaan mereka di sana. Kita harus masuk mengadakan terobosan-terobosan baru untuk memberitakan Injil kepada mereka, memberi makan secara rohani dan secara jasmani. Biarkanlah itu terjadi bagi kita semua. Haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku, amin, untuk dapat memanggilmu Bapa. Ku berikan yang kau minta, mencariku mendapatkan. Dan kau bukakan Sebab kau Bapa Yes Tuhan, aku percaya yang kekal. ketika aku mencari Engkau dan Engkau membukakan, ketika aku mencari Engkau dengan segenap hatiku, Engkau berkata cari maka Engkau akan menemukan. Aku percaya Tuhan, kami akan menemukan damai sejahtera, kami akan menemukan sukacita, kami akan menemukan kasih-Mu, sehingga kami hidup di dalam melakukan segala perintah-Mu. Yes Tuhan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita hayati pujian ini sebagaimana Bapa sudah mengasihi kita. Mari kita mengasihi Allah kita dengan kasih yang sempurna. Berikanlah itu kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Oleh kasih Karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pilih
Apakah kita benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Apakah kita benar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Apakah kita sudah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita? Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan ingin ketika kita mengerti, ketika kita tahu akan kasih itu, mari kita terapkan dan lakukan. Mari kita taati. Karena orang-orang yang taat, orang-orang yang taat kepada Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Dialah orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, dialah orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan adalah satu karakter yang dimiliki oleh Kristus yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau mengajar kami untuk hidup taat di dalam kasih-Mu. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Dan kami juga akan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Dengan kami mau memperdulikan, membangun bersama, hidup bersama di dalam Kristus. Saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga kami hidup di dalam keharmonisan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami dan dalam pikiran dalam jiwa kami. Sehingga kami bertindak seperti yang Engkau inginkan. Kami hidup melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada pada kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya, kami percaya nama-Mu Tuhan. Kami tetap berpegang teguh kepada nama-Mu, nama di atas segala nama yang memberikan kami kemenangan. Puji Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami telah melakukan ibadah raya yang pertama pagi ini Tuhan. Dan Engkau memberkati bagi Bapak Ibu, saudara kami yang sudah berulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan akan mengurapi mereka dengan luar biasa, memberkati, memberikan panjang umur bagi mereka, supaya mereka senantiasa setia di dalam mencari Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, biarlah semuanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan.
Memberkati pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, bahkan mereka akan melayani dalam ibadah raya yang kedua. Tuhan, Engkau tuntun jemaat-Mu untuk hadir bersama dengan kami. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini, mereka kembali dengan damai sejahtera dan sukacita. Tutup bungkus mereka dalam perjalanan, lindungi mereka di sepanjang hidup mereka. Tiang awan, tiang api Tuhan menyertai mereka. Terima kasih, apa saja yang mereka perbuat dibuat oleh Tuhan berhasil. Anak cucu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Yang diberkati oleh Tuhan sama katakan amin.